absen 28. Saya Rizka Putri dari absen 30. Saya Vera Sasilia dari absen 7. Saya Nasra Tania nomor absen 26. Saya Naila Karisa dari absen 27. Saya Anessa Dias dari absen 4. Saya Nadia Suryani dari absen 25. Saya Safina Pemala dari absen 32. Pengertian polusi. Pengertian polusi. Polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997. Syarat zat disebut polutan. Zat disebut polutan adalah: 1. Berada di tempat yang tidak tepat. 2. Berada di waktu yang tidak tepat. 3. Jumlah melebihi ambang batas. Jika zat yang berfungsi polutan mencemari alam, alam memiliki kemampuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang telah tercemar melalui proses pemurnian secara alami. Namun, jika jumlah polutan telah melebihi ambang batas, maka kemampuan alam untuk memurnikan kembali kondisi menjadi turun, sehingga alam mengalami kerusakan. Sumber polusi. Sumber polusi dapat dibedakan menjadi dua sumber. Yang pertama sumber langsung dan kedua sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah sumber konversi yang membuang polutan di lokasi tertentu melalui pipa, selokan, atau saluran pembuangan langsung menuju badan atau permukaan udara. Contohnya, pabrik, tempat pengolahan limbah, pertambangan, dan tangki minyak. Sumber tidak langsung adalah sumber polusi yang berasal dari area luas atau partikel-partikel yang terbawa udara yang mencemari udara melalui aliran udara atau pengendapan komposisi dari atmosfer. Contohnya, sumber tidak langsung adalah sumber polusi yang berasal dari area luas atau partikel-partikel yang terbawa udara yang mencemari udara melalui aliran udara atau pengendapan komposisi dari atmosfer. Contoh, aliran atau rembasan senyawa kimia dari lahan pertanian, peternakan, perkotaan, jalan raya, area pabrik, area parkir, dan tempat penebangan hutan. Macam-macam polusi. Pertama, polusi udara. Polusi ini mencemarkan udara di bumi yang menghasilkan dalam bentuk kilat dari pabrik dan secepatnya dari kendaraan yang menghasilkan banyak gas karbon dioksida. Yang ketiga, polusi suara. Suara juga dapat membantah. Kita pasti belum tersadar akan jenis ini karena kita pikir ini adalah hal biasa. Polusi suara ini digerakkan oleh suara di pesawat, suara musik yang keras, dan suara dari lalu lintas dan berbagai hal lainnya. Yang keempat, kontaminasi radioaktif. Ini adalah pencemaran yang sangat berbahaya dari pencemaran atau pertentangan dari udara, tanah, dan suara. Yang kelima, ada polusi foto dan sinar cahaya. Polusi ini menyebabkan oleh foto. Selanjutnya, polusi air. Polusi air akibat pembuangan limbah dan rumah tangga ke sungai, danau, dan bahkan aliran laut. Sehingga polusi air akibat pembuangan limbah dan rumah tangga ke sungai, danau, dan bahkan aliran laut, sehingga tercemar dan dapat merusak ekosistem udara dan lingkungan. Sumber-sumber polusi udara itu aliran atau rembesan senyawa kimia dari lahan pertanian, peternakan, perkotaan, jalan raya, area pabrik, area parkir, dan tempat penebangan hutan. Polusi tanah merupakan polusi yang menyerang tanah. Polusi pada tanah ini sama halnya polusi yang terjadi pada udara dan polusi air. Polusi pada tanah merupakan kerusakan yang terjadi pada lapisan tanah yang tipis dan mempunyai manfaat, yakni tanah produktif yang bertujuan untuk menumbuhkan tanaman sebagai sumber makanan yang ada di bumi. Penyebab polusi tanah. Yang pertama, ada kebocoran limbah air. Kedua, ada kebocoran bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Yang ketiga, ada penggunaan pestisida secara berlebihan. Yang keempat, terjadinya kecelakaan kendaraan yang menyangkut minyak. Kelima, air limbah dari penimbunan sampah dan juga limbah industri yang pembuangannya langsung dibuang ke tanah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam saintis. Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar IPA untuk SMK kelas 10. Yaitu jelas ya, kita akan fokus pada bab 7 yaitu polusi dan dampaknya. Ya, itu ada gambar mengenai pabrik ya yang menghasilkan polusi berupa ya asap ya yang membahayakan. Baik. Pertama kita akan bahas apa ya? Di sini ada sampah yang banyak sekali ya. Kira-kira kalian seneng nggak? Nggak ya. Kemudian kita akan fokus pada pengertian polusi. Yang pertama adalah nama lain polusi adalah pencemaran. Yaitu pencemaran lingkungan merupakan peristiwa masuknya zat atau unsur ataupun komponen ya yang merugikan ke dalam lingkungan akibat aktivitas manusia ataupun proses dari alam. Nah, zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup disebut dengan apa? Polutan. Zatnya ini ya disebut polutan. Polutan dapat masuk ya yang dapat berupa zat kimia, bisa debu, suara atau radiasi ataupun panas yang masuk ke dalam lingkungan. Nah, dari pengertian tersebut ternyata sumber utama terjadinya pencemaran dapat digolongkan sebagai berikut. Ayo, apa saja sumbernya? Pertama, sumber utama dari pencemaran atau polusi adalah proses alam. Jelas, karena proses alam berarti kan dari alam ya. Contohnya bencana alam seperti gunung meletus, gempa ya, kemudian pembusukan secara biologis, kebakaran hutan dan halilintar. Ini yang adalah pertama. Yang kedua apa? Yaitu aktivitas manusia. Aktivitas manusia kan banyak sekali ya. Misalnya hasil pembakaran bahan bakar yang terjadi pada industri dan kendaraan motor. Kemudian pengolahan dan penyulingan biji, timbang, mineral dan batu bara. Dan proses-proses dalam pabrik ini ya. Ini tambang, kemudian ini hasil dari hasil sampah manusia itu kan menyebabkan polusi. Nah, sisa-sisa buangan dari aktivitas di atas misalnya ini kan dari rumah tangga dan lainnya itu ya. Nah, proses terjadinya pencemaran dapat dikelompok menjadi dua, apa saja? Yaitu yang secara langsung. Kalau yang secara langsung ini artinya apa? Yaitu bahan pencemar atau polutan itu langsung berdampak meracuni sehingga mengganggu kesehatan manusia. Ya, misalnya ini ada kebakaran hutan itu atau yang disengaja oleh manusia ya untuk membuka lahan misalnya ini kan ya, anak-anak yang wajib menggunakan masker. Kemudian bisa mengganggu kesehatan tumbuhan atau kelangsungan tumbuhan serta keseimbangan lingkungan. Kemudian terjadinya pencemaran ya, ada yang proses secara tidak langsung, yaitu terjadinya pencemaran oleh zat kimia melalui reaksi yang terjadi di udara maupun air dan tanah. Ini misalnya ya, kan di situ banyak mengandung kimianya ya. Misalnya oli kalau dibuang secara langsung ke tanah kan bisa mencemari tanah. Kemudian faktor penyebab terjadinya pencemaran ya, sebagai hasil sampingan kegiatan manusia meliputi apa saja? Nah, yang pertama faktor urbanisasi ya. Industrialisasi. Industri berarti berasal dari pertambangan, transportasi, penyulingan dan pengolahan bahan hingga menghasilkan barang yang dapat digunakan dan pemanfaatan bahan bakar untuk menghasilkan energi itu ya. Misalnya adalah transportasi ya dari industri. Kemudian urbanisasi apa? Yaitu perpindahan penduduk ya. Misalnya di sini adalah pembukaan hutan untuk suatu perkampungan atau tempat tinggal ya, industri, sistem transportasi serta penimbunan sisa-sisa buangan dan hasilnya. Kemudian yang ketiga adalah faktornya dari kepadatan penduduk ya, meningkatnya kebutuhan tempat tinggal atau perumahan, pangan, kemudian kebutuhan energi dan barang-barang pendukung lainnya. Nah, ini faktor manusia. Selain itu adalah faktor cara hidupnya ya,
penggunaan barang kebutuhan secara berlebihan kan, sehingga terbuang percuma, serta tuntutan akan kemewahan kan, biasanya saya beli ini ya, menyebabkan pemborosan energi. Yang terakhir adalah faktor dari manusia adalah faktor perkembangan ekonomi, meningkatnya penggunaan bahan bakar, misalnya ya BBM kan sekarang semakin menipis, kemudian hasil hutan serta sisa-sisa buangan sebagai hasil sampingan produksi barang-barang kepentingan dalam pabrik dan meningkatnya bahan pencemar. Nah ini ya, ini apa ya, zat yang menyebabkan pencemaran tadi disebut dengan apa? Polutan ya. Nah, zatnya disebut dengan polutan. Nah, syaratnya apa? Jumlahnya melebihi jumlah normal ini misalnya. Wah, meludak sekali ya. Kemudian waktu yang tidak tepat ya. Sekarang kan semakin hari karena virus corona itu ya, sisa dari limbah masker itu kan banyak sekali ya. Berada di tempat yang tidak tepat ya, misalnya pembuangannya ya di laut ya. Sekarang kan banyak sekali sampah atau limbah di laut. Nah, bahan pencemar atau polutan dapat dibedakan dalam bentuk gas, cairan serta padat. Padat itu namanya adalah partikel, kemudian ada organisme, kemudian suara, namanya adalah noise pollution, dan juga panas atau thermal pollution dan polusi. Nah, polutan ini disebut juga dengan apa? Kontaminan kan, awas terkontaminasi. Inilah yang menyebabkan polusi atau polutan, namanya adalah kontaminan. Bahan pencemar dapat menyebar ya ke tempat lain. Contohnya kita membuang insektisida ke sungai, misalnya ini ya. Polutan itu ke sungai akan ikut aliran sungai hingga ke laut. Polutan yang dibuang atau dikubur dapat meresap ke dalam tanah, kemudian menyebar mengikuti aliran tanah. Ya, mengikuti aliran air tanah jika kita membuang sampah yang mengandung logam berat ya, misalnya oli. Ya, ini akan sangat membahayakan kesehatan penduduk apabila logam berat ini mencapai sumur penduduk ya. Nah, ini polutan udara dapat terbawa ke tempat lain karena embusan angin ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa polutan dapat menyebar mengikuti jaring-jaring makanan dan daur biogeokimia kan. Nah, kemarin ada daur air, hidrologi, ya, nitrogen, oksigen dan lainnya ya. Nah, itu. Kemudian macam-macam pencemaran lingkungan dapat dibedakan berdasarkan zat pencemarnya ya. Nah, kita fokus dulu pada yang zat pencemarnya atau polutan. Untuk penyebabnya besok ya. Nah, penyebab zat pencemar atau polutan dibedakan menjadi 3. Ada fisika, kimia, dan biologis. Pertama, pada fisika berarti secara fisik ya. Oleh zat cair, disebabkan oleh zat cair maupun padat dan gas. Contohnya, zat pencemar yang mengakibatkan terjadinya pencemaran fisik, misalnya limbah pabrik, limbah rumah tangga, sampah kaleng-kaleng, kemudian botol, ada plastik, dan asap dari pabrik. Kemudian yang biologis ya, berarti disebabkan berbagai macam organisme ya atau mikroba yang kecil-kecil ya, yang dapat menyebabkan penyakit, misalnya E. coli atau Escherichia coli, Entomobia coli, dan Salmonella typhus ya, itu yang bahaya ya, diare dan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah pencemaran kimiawi, yaitu yang disebabkan oleh bahan-bahan zat kimia. Nah, biasanya ada Hg, Pb timbal, Cd, Cr ya. Nah, pupuk anorganik, deterjen, dan minyak. Baik, demikian tadi mengenai pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat jaga kesehatan. Ya, yuk jaga bumi kita dari polusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita akan membahas tentang polusi. Seiring dengan perkembangan zaman, keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya menimbulkan berbagai permasalahan seperti polusi. Dewasa ini tingkat polusi terjadi semakin meningkat. Adanya perluasan lahan dengan pembakaran hutan, industri yang menghasilkan limbah, dan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang menghasilkan asap, menambah tingkat polusi pada bumi ini. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan polusi?
Polusi sendiri memiliki pengertian pengotoran tentang air, udara, dan sebagainya. Ada banyak sekali polusi yang terjadi di bumi ini, mulai dari polusi udara, polusi air, hingga polusi tanah. Nah, untuk memahami tentang polusi lebih dalam lagi, mari kita simak video ini selengkapnya. Pengertian polusi. Polusi adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, maupun materi ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan kurang atau tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Nah, dalam pengertian lebih lengkap, polusi adalah perubahan yang kurang menguntungkan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh hasil aktivitas manusia secara keseluruhan ataupun sebagian, melalui pengaruh langsung maupun tidak langsung dari perubahan dalam susunan kimia fisika, tingkat radiasi, pola energi, dan limbah dari organisme. Polusi dapat mengakibatkan perubahan unsur fisik, panas, biologis, dan kimiawi terhadap suatu lingkungan yang dapat menimbulkan bahaya atau potensi bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan makhluk hidup. Polusi dapat pula disebut sebagai pencemaran. Nah, zat yang menyebabkan polusi disebut sebagai polutan. Suatu zat dapat disebut polutan jika jumlahnya melebihi jumlah normal dan berada pada waktu yang tidak tepat atau berada di tempat yang tidak semestinya atau tidak tepat. Nah, sumber utama polusi dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah dari proses-proses alam, antara lain bencana alam seperti gunung meletus, petir atau halilintar, dan pembusukan biologis. Sedangkan yang kedua adalah dari aktivitas atau kegiatan manusia. Nah, ada beberapa faktor penyebab terjadi pencemaran sebagai hasil sampingan dari kegiatan manusia ini. Yang pertama adalah faktor industrialisasi. Nah, misalkan industrialisasi pertambangan, transportasi, penyulingan, dan pengolahan bahan hingga menghasilkan barang yang dapat digunakan, dan pemanfaatan bahan bakar untuk menghasilkan suatu energi. Kegiatan industrialisasi ini tentu akan menghasilkan zat buangan atau limbah yang berpengaruh langsung sebagai sumber utama polusi. Nah, yang kedua adalah faktor urbanisasi. Dalam faktor urbanisasi ini terkait dengan pembukaan hutan untuk perkampungan, industri, sistem transportasi, serta penimbunan sisa-sisa buangan dan hasilnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kepadatan penduduk. Faktor kepadatan penduduk kaitannya dengan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal ataupun perumahan, pangan, kebutuhan energi, dan barang-barang pendukung lainnya. Kemudian yang keempat adalah cara hidup. Faktor cara hidup ini terkait dengan penggunaan barang kebutuhan secara berlebihan sehingga terbuang percuma, serta tuntutan akan kemewahan yang menyebabkan pemborosan energi. Dan yang terakhir adalah faktor perkembangan ekonomi. Meningkatnya penggunaan bahan sumber daya, misalnya BBM, hasil hutan, serta sisa-sisa buangan sebagai hasil sampingan produksi barang-barang kepentingan dalam pabrik, dan meningkatnya bahan pencemar. Ada dua unsur yang menyebabkan terjadinya polusi, yaitu unsur kuantitatif dan unsur kualitatif. Unsur kuantitatif terdiri atas unsur-unsur yang secara ilmiah telah terdapat di dalam alam, tetapi jumlahnya bertambah sedemikian banyaknya sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini terjadi disebabkan oleh bencana alam, perbuatan manusia, dan lain sebagainya. Contoh unsur kuantitatif adalah karbon, nitrogen, dan fosfor. Nah, kemudian dari unsur kualitatif. Unsur kualitatif terdiri atas unsur-unsur yang terjadi diakibatkan oleh berlangsungnya persenyawaan yang dibuat secara sintetis. Contohnya adalah pestisida dan deterjen. Nah, dari sinilah kemudian terbentuk menjadi beberapa jenis polusi. Jenis polusi yang pertama adalah polusi udara. Polusi udara disebabkan oleh debu, partikel-partikel, asap pembakaran, asap rokok, dan gas. Polusi udara dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pernapasan.
Nah, kemudian yang kedua adalah polusi tanah. Polusi tanah umumnya disebabkan oleh pencemaran sampah rumah tangga. Selain itu, polusi tanah juga disebabkan oleh insektisida dan pestisida yang digunakan petani untuk membasmi hama tanaman. Kegiatan industri penambangan juga dapat merusak tanah. Kemudian yang ketiga adalah polusi air. Nah, polusi air ini terjadi jika sumber-sumber air seperti laut, danau, ataupun sungai telah tercemar sampah dan limbah berbahaya. Akibatnya, air tidak lagi bisa digunakan. Polusi air banyak disebabkan oleh limbah industri dan rumah tangga yang dibuang ke sungai. Misalnya sampah organik, air deterjen, minyak bumi, pupuk buatan, dan pestisida. Limbah tersebut akan menyebabkan pencemaran air sehingga menimbulkan bau tak sedap dan menurunnya kadar oksigen air yang membahayakan kehidupan organisme air. Indikator air telah berpolusi adalah perubahan bau, warna, rasa, dan suhu. Kemudian yang keempat adalah polusi suara. Polusi suara diakibatkan oleh adanya berbagai macam suara dalam berbagai kekuatan suara. Misalnya suara bising kendaraan. Polusi suara dapat menyebabkan gangguan pada sistem pendengaran, gangguan psikologis, naiknya tekanan darah, dan gangguan kesehatan lainnya. Nah, itulah jenis-jenis polusi. Nah, kemudian selanjutnya ada sebuah kuis. Seekor elang tiba-tiba mati setelah memakan ular. Setelah diselidiki, ternyata ular telah memakan ikan dan ikan telah memakan tumbuhan air yang telah tercemar oleh limbah pestisida. Peristiwa ini menunjukkan rusaknya ekosistem akibat pencemaran apa? Coba tulis jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita masih membahas tentang polusi. Di bagian kedua ini kita akan membahas terkait dengan dampak polusi dan upaya penanganannya. Nah, kemarin kita sudah mengenal jenis-jenis polusi. Dari polusi udara, polusi tanah, polusi air, hingga polusi suara. Nah, lalu apa penyebab, dampak, dan bagaimana cara penanganannya? Simak video ini selengkapnya. Oke, yang pertama adalah polusi tanah. Polusi tanah atau pencemaran tanah merupakan pencemaran yang disebabkan oleh masuknya polutan yang berupa zat cair atau zat padat ke dalam tanah. Bahan cair yang berupa limbah rumah tangga, pertanian, dan industri ini akan meresap dan masuk ke dalam tanah. Penyebab dari polusi tanah yang pertama adalah sampah yang tidak diuraikan, misalnya sampah plastik, kaca, dan kaleng. Kemudian yang kedua, penimbunan limbah pabrik berupa logam berat ataupun limbah nuklir. Dan yang ketiga adalah penggunaan pupuk pestisida kimia yang terlalu berlebihan. Dan yang keempat adalah aktivitas penambangan secara liar. Nah, pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah anorganik dan bahan kimia dapat merusak ekosistem dalam tanah dan menurunkan tingkat kesuburan tanah. Hal ini dikarenakan sampah anorganik seperti plastik, kaca, dan kaleng sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme di dalam tanah. Sedangkan bahan-bahan kimia akan meracuni dan mematikan mikroorganisme dan hewan-hewan yang ada di dalam tanah.
Adapun pencemaran tanah yang disebabkan oleh aktivitas penambangan dapat mengakibatkan dampak negatif seperti terganggunya keseimbangan flora dan fauna yang ada di dalam tanah dan merusak ekosistem yang ada pada tanah. Nah, lalu apa saja upaya penanganannya? Upaya untuk menangani dampak polusi tanah yang pertama adalah mengurangi pemakaian plastik dan menggantinya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mendaur ulang bahan bekas. Yang keempat, mengurangi penggunaan pestisida dan deterjen. Dan yang kelima, membatasi usaha pertambangan. Nah, kemudian selanjutnya adalah polusi air. Polusi air atau pencemaran air adalah masuknya polutan ke dalam air atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Polusi air dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah limbah domestik atau limbah rumah tangga. Contohnya air sabun, deterjen, dan sampah dapur. Kemudian yang kedua ada limbah pertanian, contohnya pupuk dan pestisida kimia. Yang ketiga limbah industri, contohnya berupa logam berat. Dan yang keempat limbah minyak, contohnya adalah tumpahan minyak dan oli. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air yang pertama adalah menurunnya kualitas air sehingga air tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua munculnya wabah penyakit karena air yang kotor seperti kolera, disentri, tifus, dan diare. Kemudian yang ketiga adalah blooming alga, yaitu meningkatnya populasi alga yang menghasilkan racun. Yang keempat, rusaknya ekosistem air. Dan yang terakhir, berkurangnya kadar oksigen yang terlalu di dalam air sehingga menyebabkan organisme lain yang berada di tempat tersebut mati karena kekurangan oksigen. Sedangkan untuk upaya mengatasi pencemaran air yang pertama adalah dengan pengaturan pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. Nah, kemudian yang kedua melarang pembuangan sampah ke sungai. Yang ketiga menggunakan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan. Yang keempat mengurangi penggunaan deterjen berfosfat. Dan yang kelima mulai membudayakan industri daur ulang. Nah, selanjutnya adalah polusi udara. Polusi udara atau pencemaran udara adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lainnya ke dalam lingkungan udara yang mengakibatkan menurunnya kualitas udara sehingga sampai batas tertentu mengganggu kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penyebab pencemaran udara antara lain yang pertama adalah emisi kendaraan bermotor. Yang kedua, letusan gunung berapi yang menghasilkan asap sehingga mengganggu pernafasan. Kemudian yang ketiga, hasil pembakaran asap-asap hasil pembakaran juga akan mengganggu. Dan yang keempat adalah limbah industri yang dibuang secara sembarangan. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara ini antara lain terganggunya kesehatan seperti batuk dan penyakit pernapasan. Yang kedua, rusaknya bangunan karena pelapukan, korosi atau karat pada logam, dan memudarnya warna cat. Nah, kemudian yang ketiga, terganggunya ekosistem. Dan yang keempat, efek rumah kaca yang dapat menaikkan suhu udara secara global serta dapat mengubah pola iklim bumi dan mencairkan es di kutub. Hal ini sering disebut dengan pemanasan global atau global warming. Nah, kemudian upaya untuk mengatasi pencemaran udara ini yang pertama dengan membatasi penggunaan bahan bakar fosil, termasuk di dalamnya membatasi penggunaan kendaraan bermotor dan menghemat penggunaan listrik. Kemudian yang kedua, mewajibkan uji emisi bagi kendaraan bermotor. Yang ketiga, menempatkan kawasan industri jauh dari pemukiman. Yang keempat, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Yang kelima, menggunakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Sedangkan yang keenam, melakukan 3R, reuse, reduce, dan recycle. Kemudian yang terakhir adalah polusi suara. Polusi suara atau pencemaran suara merupakan pencemaran yang disebabkan adanya suara bising secara terus-menerus dan suara-suara yang sangat keras yang memekakan telinga manusia. Penyebab dari pencemaran suara antara lain suara mesin, suara petir, dan aktivitas industri. Dan suara-suara apapun yang melebihi 70-85 desibel. Adapun dampak dari polusi suara ini yang pertama adalah terganggunya kesehatan dan ketenangan. Kemudian yang kedua dapat mengakibatkan tuli, gangguan jiwa, penyakit jantung, dan stres. Nah, adapun upaya untuk mengatasi pencemaran suara antara lain yang pertama adalah menjauhkan sumber bunyi dari pemukiman.
Misalnya dengan tidak membangun pabrik dan bandara di dekat pemukiman penduduk. Kemudian yang kedua, menggunakan alat elektronik dengan batas normal. Biasakan ketika melihat televisi ataupun mendengarkan radio dan speaker menggunakan suara yang tidak terlalu keras. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggunakan alat peredam suara. Alat peredam suara ini dapat menghambat perambatan suara di dalam ruangan dengan menggunakan bahan seperti karpet. Kemudian bagi para pekerja pabrik yang berada di lingkungan pabrik dengan suara mesin yang keras, dapat menggunakan peredam suara di telinga untuk melemahkan kekuatan suara. Nah, demikianlah beberapa penyebab, dampak, dan upaya penanganan dalam mengatasi polusi. Baik itu polusi tanah, polusi air, polusi udara, dan polusi suara. Selanjutnya ada sebuah kuis. Nah, lihat gambar di samping ini. Di samping ini adalah gambar dari tanaman lidah mertua. Nah, coba kalian cari tahu apa kaitannya tanaman lidah mertua tersebut terhadap pencemaran atau polusi. Nah, tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Berjumpa lagi dengan saya Rini Nur Rahayu. Kali ini di pembelajaran IPA untuk SMK di kelas 10. Nah, untuk pertemuan kali ini kita memasuki bab 7 tentang materi polusi dan dampaknya. Langsung saja kita ke materi. Nah, pengertian polusi, apa sih polusi itu? Nah, polusi atau pencemaran lingkungan itu merupakan peristiwa masuknya zat, energi, unsur, ataupun komponen lain yang merugikan ke dalam lingkungan akibat aktivitas manusia atau proses alami. Nah, zat yang dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup itu disebut dengan polutan. Polutan itu dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, ataupun panas yang masuk ke dalam lingkungan. Sumber utama terjadinya pencemaran ini dapat digolongkan. Yang pertama, ada proses-proses alam, antara lain bencana alam seperti gunung meletus, pembusukan secara biologis, kebakaran hutan, dan halilintar. Yang kedua, ada kegiatan atau aktivitas manusia. Nah, di sini berupa yang pertama ada hasil pembakaran bahan bakar yang terjadi pada industri dan kendaraan bermotor. Yang kedua ada pengolahan dan penyulingan biji tambang mineral dan batu bara. Lanjut, proses terjadinya pencemaran itu dapat digolongkan menjadi dua. Yaitu yang pertama proses pencemaran secara langsung. Nah, di sini artinya bahan pencemar itu langsung berdampak meracuni sehingga mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta mengganggu keseimbangan lingkungan. Yang kedua, proses pencemaran tidak langsung. Terjadinya pencemaran oleh zat kimia ini melalui reaksi yang terjadi di udara, air, dan tanah. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran sebagai hasil sampingan dari kegiatan manusia. Nah, itu yang pertama ada faktor industrial ya, atau industri. Di sini berupa pertambangan atau bisa berupa transportasi, penyulingan, dan pengolahan bahan hingga menghasilkan barang yang dapat digunakan dan pemanfaatannya bahan ini sebagai bahan bakar untuk menghasilkan suatu energi. Yang kedua ada faktor urbanisasi. Nah, pembukaan hutan untuk perkampungan
industri atau sistem transportasi, serta penimbunan sisa-sisa buangan dan hasilnya. Yang ketiga, ada faktor kepadatan penduduk. Meningkatnya kebutuhan tempat tinggal atau perumahan atau pangan, kebutuhan energi, dan barang-barang pendukung lainnya itu juga merupakan faktor penyebab terjadinya pencemaran. Yang keempat, ada faktor cara hidup. Nah, penggunaan barang kebutuhan secara berlebihan itu juga tidak baik ya, sehingga terbuang percuma. Dan tuntutan akan kemewahan itu yang akan menyebabkan pemborosan energi. Yang kelima, faktor perkembangan ekonomi. Nah, meningkatnya penggunaan bahan sumber, ya ini contohnya ya, ada BBM atau hasil hutan lainnya, serta sisa-sisa buangan itu sebagai hasil sampingan produksi barang-barang kepentingan dalam pabrik dan meningkatkan bahan pencemar yang membahayakan ya. Nah, lanjut, apa sih polutan itu? Tadi udah dibahas ya. Nah, suatu zat dapat disebut sebagai polutan itu jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jumlahnya melebihi jumlah normal, berarti banyak ya. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, berada di tempat yang tidak tepat. Bahan pencemar atau polutan itu dapat berupa gas, cair, padat, organisme, suara, maupun panas. Kita lanjut ke macam-macam pencemaran lingkungan. Nah, bumi yang kita huni ini terdapat wilayah daratan, perairan, dan udara ya. Pencemaran lingkungan ini dapat dibedakan berdasarkan sifat zat pencemar atau sifat polutannya serta penyebabnya. Yang pertama, pencemaran berdasarkan sifat zat pencemarnya. Nah, berdasarkan sifat zat pencemar, di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pencemaran fisika. Nah, ini merupakan pencemaran yang disebabkan oleh zat cair, padat maupun gas. Contohnya, zat pencemar yang mengakibatkan terjadinya pencemaran fisika di sini adalah limbah pabrik, limbah rumah tangga, sampah, dan kaleng-kaleng. Yang B, pencemaran biologis. Merupakan pencemaran yang disebabkan oleh berbagai macam organisme atau mikroba yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, contohnya ini ada Escherichia coli atau Salmonella typhi. Yang C, ada pencemaran kimia. Merupakan pencemaran yang disebabkan oleh bahan atau zat kimia. Nah, zat ini biasanya limbah ya atau suatu proses industri. Contohnya zat-zat radioaktif, pupuk anorganik, pestisida, deterjen, dan minyak. Yang B, pencemaran berdasarkan penyebabnya. Nah, berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan menjadi 4 ya. Ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Kita masuk ke yang pertama, itu ada pencemaran udara. Ini ya, pencemaran udara. Nah, menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999, pencemaran udara itu adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dari komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara itu turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara itu tidak dapat memenuhi fungsinya. Nah, yang pertama kita ke penyebab pencemaran udara. Apa sih penyebab terjadinya pencemaran udara itu? Nah, ada 2 faktor di sini ya, penyebab pencemaran udara. Yang pertama ada faktor alam. Nah, contohnya di sini ada aktivitas gunung berapi itu yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, serta ada kebakaran hutan dan kegiatan mikroorganisme yang lainnya. Yang kedua, itu ada faktor manusia. Nah, faktor manusia yang pertama ada di sini ada pembakaran. Contohnya pembakaran sampah. Nah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan
pembakaran industri. Yang kedua ada proses peleburan. Nah, contohnya proses peleburan baja, peleburan soda, semen, keramik, dan peleburan aspal. Nah, contohnya yang dihasilkan dari polutan proses peleburan ini itu berupa debu, uap, ataupun gas. Yang ketiga, proses pengolahan dan pemanasan. Contohnya, di sini proses pengolahan makanan, daging, ikan, dan penyamakan. Nah, polutan yang dihasilkan itu berupa asap, debu, dan bau. Yang keempat, pembuangan limbah. Baik limbah industri maupun limbah rumah tangga, polutannya itu berupa gas hidrogen sulfida H2S yang menimbulkan bau busuk. Yang kelima ada proses kimia, contohnya pada pemurnian minyak bumi, pengolahan mineral, dan pembuatan keris. Nah, polutannya itu umumnya berupa debu, uap, dan gas. Yang terakhir ada proses pembangunan. Contohnya pembangunan gedung-gedung, jalan, dan kegiatan yang semacamnya ya. Nah, polutannya itu berupa asap dan debu. Yang kedua, indikator tingkat pencemaran udara. Ada beberapa cara untuk mengetahui tingkat pencemaran udara, yaitu menggunakan indikator. Yang pertama ada indikator fisika. Nah, meliputi sifat-sifat udara yang diamati ya. Kalau indikator fisika ini, udara yang bersih seharusnya tidak berwarna dan tidak berbau. Nah, adanya warna atau bau pada udara itu menunjukkan adanya polutan. Nah, banyak polutan udara yang tidak berwarna dan tidak berbau sehingga sulit dideteksi secara fisik. Yang kedua ada indikator kimia. Ini meliputi konsentrasi senyawa-senyawa polutan yang ada di udara. Biasanya terdapat 5 parameter yang digunakan oleh stasiun ya, pemantau kualitas udara otomatis, yaitu berupa partikulat, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Yang terakhir ada indikator biologi. Biasanya menggunakan makhluk hidup yang rentan pada perubahan konsentrasi zat polutan di udara. Contohnya, indikator biologi untuk mengamati tingkat polusi udara itu adalah menggunakan lumut kerang. Yang ketiga, dampak pencemaran udara. Apa saja sih? Yang pertama, terganggunya kesehatan manusia seperti batuk dan penyakit pernafasan. Yang kedua, rusaknya bangunan karena pelapukan, yaitu berupa korosi atau karat pada logam. Yang ketiga, terganggunya pertumbuhan tanaman seperti menguningnya daun atau kerdilnya tanaman akibat konsentrasi SO2 yang tinggi ya, atau efek hujan asam. Yang terakhir, adanya peristiwa efek rumah kaca yang dapat menaikkan suhu udara itu secara global serta dapat mengubah pola iklim bumi dan mencairkan es di kutub. Yang keempat, upaya mengatasi pencemaran udara. Nah, beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pencemaran udara. Yang pertama, gunakanlah atau menggunakan transportasi publik. Yang kedua, hindari bakar sampah sembarangan. 3, hemat energi. Keempat, makan produk lokal dan organik. Yang kelima, melakukan penghijauan atau membuat taman kota. Yang keenam, pengurangan atau penghentian penggunaan zat aerosol dalam penyemprotan ruangan. Yang terakhir, menggunakan bahan bakar yang mengeluarkan sedikit asap, misalnya bahan bakar gas atau LPG. Nah, yang B, kita ke pencemaran air. Seperti ini pencemaran air. Nah, pencemaran air itu adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Yang pertama, apa sih penyebab pencemaran air itu? Nah, di sini yang pertama ada agen penyebab penyakit. Seperti itu ya, atau infeksi
agen. Ini merupakan bahan pencemar yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia atau penyakit. Bahan pencemar ini berupa mikroorganisme patogen yang berasal dari manusia dan hewan yang tidak dikelola dengan baik. Nah, di sini ada contohnya ya, ada bakteri, parasit, polusin, virus, jamur, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan buangan padat. Nah, bahan buangan yang berbentuk padat ini baik yang kasar maupun yang halus itu contohnya adalah sampah. Yang ketiga, bahan radioaktif. Ini mengandung atom-atom dari senyawa isotop yang tidak stabil sehingga memancarkan radiasi secara spontan. Nah, contohnya itu ada radon, iodin, dan uranium. Biasanya dihasilkan dari bekas pertambangan, PLTN, dan pengujian senjata nuklir. Yang keempat, bahan kimia organik. Ini merupakan senyawa kimia yang mengandung atom karbon. Contohnya ada pestisida, deterjen, dan DDT, diklorodifenil trikloroetana. Nah, DDT ini pengendalian populasi serangga pada iklim panas ya. Yang kelima, bahan kimia anorganik. Di sini sukar didegradasi oleh mikroorganisme, umumnya mengandung unsur kimia selain karbon. Nah, contohnya ada senyawa asam, senyawa garam-garaman, dan logam berat. Yang keenam, nutrien tumbuhan. Merupakan senyawa kimia yang dapat menstimulasi pertumbuhan tumbuhan dan ganggang alga. Contohnya ada nitrat, fosfat, dan amonium. Yang ketujuh ada sedimen, terdiri atas tanah dan pasir yang masuk ke air dari erosi atau banjir serta dapat menimbulkan pendangkalan aliran sungai. Yang kedua ada indikator tingkat pencemaran air. Sama tadi juga ada 3. Yang pertama ada parameter fisika, meliputi suhu, kekeruhan air, pH air, atau derajat keasaman. Air bersih itu memiliki cirinya tidak berbau, dan tidak berwarna, dan tidak berasa. Yang kedua parameter kimia, meliputi oksigen terlarut atau DO, disulfide oksigen, kebutuhan oksigen, dan BOD, biochemical oxygen demand, dan kandungan zat-zat kimia berbahaya. Nah, air yang tercemar itu biasanya memiliki DO rendah dan BOD-nya tinggi, serta mengandung zat-zat kimia berbahaya. Yang terakhir ada parameter biologi, meliputi kandungan bakteri Escherichia coli di dalam air. Air yang bersih harus bebas dari bakteri. Yang ketiga, apa sih dampak pencemaran air itu? Yang pertama, ada menurunnya kualitas air sehingga air itu tidak layak dikonsumsi. Yang kedua, munculnya wabah penyakit karena air itu kotor, seperti penyakit kolera, disentri, tifus, dan diare. Yang ketiga ada blooming alga, yaitu meningkatnya populasi alga yang menghasilkan racun. Yang keempat, penyakit akibat pencemaran logam berat, contohnya penyakit Minamata akibat air raksa. Yang kelima, ada biomagnifikasi, yaitu apabila zat polutan masuk ke dalam rantai makanan dan terakumulasi dalam tubuh makhluk hidup, itu contohnya yang terkenal adalah DDT. Yang terakhir ada eutrofikasi, atau pengayaan unsur hara akibat deterjen dan pupuk fosfat. Ini mengakibatkan berkurangnya kadar oksigen terlarut pada perairan sehingga menyebabkan organisme lain itu yang berada di tempat tersebut mati karena kekurangan oksigen. Yang keempat, upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pencemaran air. Yang pertama, limbah cair industri itu tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan, tetapi harus diolah dulu di unit pengolahan limbah. Yang kedua, penyuluhan dan pengawasan penggunaan pupuk pada lahan pertanian agar dilakukan secara efisien. Yang terakhir, pengawasan terhadap batas minimal kandungan fosfat dalam deterjen atau bahan pencuci dalam rumah tangga. C. Pencemaran tanah.
Seperti ini ya, gambar pencemaran tanah. Apa sih pencemaran tanah itu? Pencemaran tanah merupakan pencemaran yang disebabkan oleh masuknya polutan yang berupa zat cair atau zat padat ke dalam tanah. Yang pertama, penyebab pencemaran tanah. Nah, sampah yang tidak dapat membusuk itu seperti plastik, kaca, ataupun kaleng. Yang kedua, pemakaian zat kimia yang berlebihan. Yang ketiga, penimbunan limbah pabrik berupa logam berat atau limbah nuklir. Yang keempat, aktivitas penambangan secara liar. Selanjutnya, dampak pencemaran tanah. Nah, yang pertama, dapat meracuni dan mematikan mikroorganisme dan hewan-hewan yang ada di dalam tanah. Yang kedua, rusaknya bentang alam. Yang ketiga, lenyapnya vegetasi permukaan yang tadinya bagus subur menjadi tercemar. Yang keempat, meningkatnya erosi. Yang terakhir, banjir dan kekeringan. Nah, usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk penanggulangan pencemaran tanah itu yang pertama, bisa mengurangi pemakaian plastik dan menggantikannya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Sehingga di swalayan sekarang tidak menyediakan plastik. Oleh karena itu bisa menggunakan kantong yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mendaur ulang bahan bekas. Yang keempat, mengolah sampah organik menjadi kompos. Yang kelima, mengurangi pemakaian pupuk kimia dan menggunakan pupuk alami seperti kompos dan pupuk kandang. Yang terakhir ada bioremediasi, yaitu menggunakan mikroorganisme untuk membersihkan tanah dengan memecah zat polutan menjadi zat yang tidak berbahaya. Yang terakhir itu ada pencemaran suara. Seperti ini ya, apa sih pencemaran suara? Pencemaran suara merupakan pencemaran yang disebabkan adanya suara bising secara terus-menerus dan suara-suara yang sangat keras yang mengganggu pendengaran manusia. Nah, penyebab pencemaran suara yang pertama itu ada kebisingan impulsif, yaitu kebisingan yang terjadi dalam waktu singkat dan mengejutkan ya. Contohnya, ledakan, petasan, atau suara tembakan senjata. Yang kedua, kebisingan impulsif kontinu. Nah, yaitu kebisingan impulsif yang datangnya sepotong-sepotong secara terus-menerus. Misalnya, kebisingan yang dapat didengar dari suara palu yang dipukul-pukul. Yang ketiga, ada kebisingan kontinu, yaitu kebisingan yang datangnya secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, contohnya suara mesin yang dihidupkan. Yang keempat, kebisingan semi-kontinu, yaitu kebisingan yang hanya sekejap kemudian hilang, tetapi ada kemungkinan akan terulang kembali. Nah, itu ada contohnya suara kereta api. Yang kedua, dampak pencemaran suara. Yang pertama, menyebabkan sulit tidur. Yang kedua, dapat mengakibatkan tuli. Yang ketiga, mengakibatkan gangguan kejiwaan. Yang keempat, dapat menimbulkan penyakit jantung dan stres. Nah, lanjut yang ketiga, upaya mengatasi pencemaran suara. Yang pertama, kelompokkan ruangan dengan potensi keramaian agar tidak mengganggu ruangan yang membutuhkan ketenangan. Yang kedua, jauhkan ruangan yang membutuhkan ketenangan dari sumber kebisingan. Yang ketiga, gunakan material yang padat, tebal, masif untuk menyerap suara. Yang keempat, buat ruangan dengan pembatas ganda supaya suara tersebut tidak masuk ke ruangan lainnya. Yang kelima, kurangi penempatan bukaan pada muka bangunan yang berhadapan dengan jalan yang ramai. Yang keenam, buat pagar atau pembatas jalan yang dapat menyerap dan mencegah suara bising masuk ke dalam bangunan. Nah, itu tadi pembelajaran kita kali ini tentang polusi dan dampaknya. Semoga ilmunya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.